Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini, kami akan menceritakan tentang kisah menarik dari sang wali majub, Habib Abu Bakar bin Segaf As-Segaf. Siapakah beliau sebenarnya? Dan kejadian luar biasa seperti apakah yang terjadi? Untuk mengetahui selengkapnya, simak video kami kali ini hingga akhir. Habib Abu Bakar, atau sering juga dipanggil Habib Bakar, beliau adalah salah satu wali majub yang masih hidup saat ini. Wali majub merupakan wali Allah dengan perilaku yang nyeleneh dibandingkan wali-wali Allah lainnya. Bagi yang belum mengetahui siapa Habib Bakar sebenarnya, beliau adalah cucu dari Al-Qutub, Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf Gresik. Seorang ulama sekaligus waliullah besar, yang makamnya terletak di pusat kota Gresik. Sosok Habib Bakar Majub berbeda dengan kebanyakan habaib pada umumnya. Berpenampilan bertelanjang dada, serta menggunakan selembar kain sarung dan peci, adalah ciri khas pakaian beliau. Bagi yang tidak mengetahui beliau sebenarnya, orang-orang akan menganggapnya orang yang tidak waras. Akan tetapi bagi yang sudah mengetahuinya, beliau akan dipandang sebagai sosok yang dihormati dan memiliki berkah. Mengenai keberadaannya sekarang, Habib Bakar diketahui menetap di Pondok Pesantren Sabilul Muttaqin, Baron Nganjuk. Dan tak jarang, beliau juga sering berpindah dari satu kota ke kota lainnya. Sebelum menetap di Nganjuk, beliau dahulu sering berkeliling di sekitar kota Gresik. Sebagai wali Allah, Habib Bakar dikenal memiliki banyak karomah kewalian. Banyak sekali beredar cerita dari warga kota Gresik, maupun majelis-majelis, tentang karomah yang beliau miliki. Salah satu karomahnya adalah, ketika beliau mampu mengobati anak yang sedang sakit kanker stadium akhir. Seperti apakah kisahnya? Berikut ini kisah selengkapnya. Peristiwa ini adalah kisah nyata, yang dialami langsung oleh seorang pria dari kota Gresik. Beliau bernama Mas Tony. Keseharian Mas Tony adalah sebagai tukang servis sepeda motor. Dia membuka bengkel usaha kecil-kecilan servis motor di depan rumahnya sendiri. Dengan usaha tersebut, bisa dikatakan terbilang cukup, jika hanya untuk bertahan hidup sehari-hari. Alhamdulillah, Mas Tony dikaruniai Allah Subhanahu wa Ta'ala anak yang telah berusia 7 tahun. Anak tersebut adalah anak sematawayang dari Mas Tony, yang sangat disayanginya. Menurut Mas Tony, sang anaknya ini sering mengeluh sakit kepala. Karena menganggap sakit kepala anaknya tidak berbahaya, Mas Tony hanya memberi obat pusing kepala kepada anaknya. Akan tetapi, sakit kepala anaknya berlanjut terus-menerus, hingga berbulan-bulan lamanya. Hingga pada suatu hari, anak tersebut jatuh pingsan, dan tak sadarkan diri. Mendapati kondisi yang mengkhawatirkan itu, akhirnya Mas Tony beserta sang istri kemudian memeriksakan anaknya ke rumah sakit di daerah kota Gresik. Setelah menunggu lama, hasil dari pemeriksaan terhadap penyakit sang anak keluar. Dan betapa terkejutnya Mas Tony dan sang istri. Dari hasil pemeriksaan tersebut, ternyata anaknya divonis dokter mengalami penyakit kanker kepala dengan stadium 4. Setelah menyadari penyakit anaknya harus segera ditangani, akhirnya anak Mas Tony terpaksa harus menjalani kemoterapi, dan penanganan medis lebih lanjut di rumah sakit. Hari demi hari yang telah dilalui mereka, nyatanya kondisi sang anak justru semakin memburuk. Sampai-sampai, anaknya harus masuk ke ruang ICU karena mengalami kritis. Sang dokter yang menangani sang anak, kemudian mengabarkan kepada Mas Tony beserta keluarga, bahwa anak mereka kemungkinan hanya bertahan hidup selama 3 hari ke depan. Sang dokter sudah tak bisa berbuat banyak. Dia beserta tim medis sudah berusaha dengan maksimal mungkin, dalam menangani penyakit anaknya Mas Tony.
Mendengar kabar demikian, Mas Tony tak kuasa menahan kesedihannya. Tubuhnya lemas tak berdaya. Hatinya serasa hancur berkeping-keping, mengetahui sang anak sematawayangnya itu, kini umurnya tinggal beberapa hari ke depan. Sang anak adalah harapan kehidupan bagi Mas Tony dan istri. Tanpa kehadirannya, mungkin sudah tak ada lagi penyemangat dalam Mas Tony mencari nafkah. Sebagai seorang ayah, tentu perasaan kacau, sedih, dan putus asa bercampur aduk ketika itu. Suatu ketika, saat Mas Tony pulang ke rumah untuk mengambil perbekalan, Mas Tony mendapati sosok Habib Bakar di depan rumahnya. Dan ketika hendak berangkat menuju rumah sakit lagi, tiba-tiba Mas Tony dihadang oleh Habib Bakar. Dengan spontan, Mas Tony pun menjadi kaget dibuatnya. Maaf Habib, saya sedang buru-buru. Saya mau berangkat ke rumah sakit. Anak saya sedang dirawat di sana. Timpal Mas Tony dengan suara yang sopan kepada Habib Bakar. Mendengar pengaduan dari Mas Tony, Habib Bakar nampak tersenyum. Memang, dalam beberapa hari ini Habib Bakar sering datang dan duduk di teras rumah Mas Tony. Kehadiran beliau memanglah tidak menentu. Habib Bakar kadang datang di malam hari, atau juga di siang hari. Sebelumnya, Habib Bakar jarang datang di rumahnya Mas Tony. Akan tetapi, selama anaknya dirawat di rumah sakit, sosok Habib Bakar hampir setiap hari datang di depan rumahnya. Perlu diketahui, Mas Tony sebenarnya sudah mengetahui, jika selama ini Habib Bakar memiliki perilaku yang aneh. Akan tetapi, Mas Tony tidak merasa keberatan dengan kondisi tersebut. Karena, sosok dari Habib Bakar sudah dikenalnya sudah sejak lama. Terlebih, ayah dari Mas Tony adalah salah satu kru dari grup musik gambus asuhan Habib Segaf Assegaf, yang tak lain adalah ayah dari Habib Bakar. Mas Tony menghormati semua keluarga dari Habib Bakar. Terlebih, Habib Bakar merupakan cucu dari Al-Qutub, Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad Assegaf. Di tengah kepanikannya itu, ditambah ia sudah ditunggu istrinya, Mas Tony harus segera berangkat ke rumah sakit. Pada saat itu, Mas Tony lagi-lagi dibuat kaget. Sebelum menyalakan mesin motornya, Habib Bakar tiba-tiba duduk di boncengan motor Mas Tony. Karena sedang terburu-buru, Mas Tony kemudian bertanya kepada Habib Bakar. Habib mau ikut saya ke rumah sakit? Kemudian Habib Bakar tersenyum dan memberikan isyarat dengan menganggukkan kepalanya. Maka dengan terpaksa, akhirnya Mas Tony membawa Habib Bakar berangkat ke rumah sakit, untuk menemui anaknya. Di tengah perjalanan, Mas Tony dan Habib Bakar menjadi pusat perhatian banyak orang. Banyak pengendara motor dan mobil seakan menggunjing, dikarenakan Mas Tony membonceng sosok Habib Bakar, yang memakai pakaian tak selayaknya orang normal. Akan tetapi, Mas Tony tidak memperdulikannya. Karena, selama ini Mas Tony sangat menghormati seorang ulama dan habaib, terlebih zuriat Nabi Muhammad SAW. Bagaimanapun kondisi Habib Bakar, Mas Tony tetap menghormatinya selayaknya orang tuanya sendiri. Sesampainya di tempat parkir rumah sakit, dan Mas Tony hendak memarkirkan motornya, tiba-tiba Habib Bakar meloncat turun dari jok motor. Jangan pergi dulu Habib, tunggu saya dulu, seru Mas Tony kepada Habib Bakar. Dan walaupun Habib Bakar sudah berusaha ditahan oleh Mas Tony, Habib Bakar tetap memaksa berjalan menuju lobi masuk rumah sakit. Tanpa menghiraukan kondisi sekitar, Mas Tony memarkirkan motornya, dan segera mengejar Habib Bakar. Pada waktu itu Mas Tony dibuat heran, karena Habib Bakar seakan-akan sudah tahu di mana anaknya sedang dirawat. Ketika hendak masuk kamar perawatan pasien, sosok Habib Bakar diketahui pihak keamanan yang sedang berjaga.
Seorang satpam yang melihat ada sosok yang tak lazim itu, kemudian bergegas menghadangnya. Satpam petugas keamanan tersebut khawatir, apabila yang masuk tersebut adalah orang dengan gangguan jiwa, dan akan membuat kegaduhan di dalam rumah sakit. Melihat kondisi demikian, Mas Tony menjelaskan kepada pihak keamanan, bahwa Habib Bakar adalah salah satu dari keluarganya. Alasan tersebut dibuat, agar Habib Bakar lantas tidak diusir dari rumah sakit. Meski dengan perdebatan yang sengit, akhirnya petugas mengizinkan masuk dengan syarat, petugas tersebut mendampingi Habib Bakar selama di dalam ruangan pasien. Setibanya di ruangan anaknya dirawat, istri Mas Tony yang tengah menjaga buah hatinya dibuat kaget, dengan kehadiran sosok pria tua telanjang dada. Akan tetapi, yang membawanya kali ini adalah suaminya sendiri. Akhirnya, Mas Tony menjelaskan kepada istrinya, tentang siapa sebenarnya Habib Bakar. Meski sudah 7 tahun tinggal di Gresik, dan sesekali melihat Habib Bakar, istri Mas Tony belum tahu secara pasti, siapa sebenarnya beliau itu. Di tengah kesedihan keluarga Mas Tony, Habib Bakar tiba-tiba menghampiri anak Mas Tony, dan berdiri di sampingnya. Habib Bakar lalu memandangi anak Mas Tony yang sedang terbaring lemah, dan dalam kondisi koma tidak sadarkan diri. Sesaat kemudian, Habib Bakar menempelkan tangannya ke dahi anak Mas Tony. Dan sesuatu keajaiban terjadi pada waktu itu. Anak Mas Tony tiba-tiba siuman dan tersadar. Padahal, sudah 1 minggu lamanya, ia belum juga sadar dari komanya. Semua orang yang menyaksikan kejadian tersebut dibuat kaget, dan tak mampu berkata-kata lagi. Terlebih petugas keamanan rumah sakit yang mendampingi di ruangan itu. Belum cukup membuat orang-orang kaget, tiba-tiba Habib Bakar kemudian mencopot satu persatu alat medis yang menempel pada tubuh anak Mas Tony. Dan anehnya, walaupun Habib Bakar mencabut selang infus tanpa alat medis, tangan anak Mas Tony tidak ada yang terluka. Petugas keamanan yang hendak mencegahnya dibuat terpaku, seakan tak bisa bergerak, dan hanya diam saja. Habib Bakar kemudian memapah anak Mas Tony untuk bangkit, dan duduk di atas ranjang. Dengan derayan air mata, Mas Tony dan istrinya dibuat tak percaya dengan kejadian di luar nalar yang barusan dilihatnya itu. Allah telah menampakkan kebesarannya lewat Habib Bakar. Mas Tony dan istrinya larut dalam suasana haru bahagia. Tangisannya mereka pun pecah, ketika dapat kembali memeluk sang anak yang sudah sadar dari koma. Dan suasana berubah menjadi gempar, ketika petugas medis datang di ruangan itu. Mereka semua seakan dibuat tak percaya dengan kejadian yang barusan terjadi. Suatu peristiwa kekuasaan Allah yang langsung ditampakkan kepada hamba-hambanya. Mas Tony dengan beribu haru, sadar bahwa semua ini atas pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala lewat hambanya yang soleh. Dengan tangan yang gemetar, Mas Tony kemudian memeluk erat Habib Bakar, sambil menangis haru. Mas Tony dengan air mata yang tak terbendung mengucapkan terima kasih. Dan Habib Bakar pun tersenyum, tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Dalam kondisi suasana yang haru, Habib Bakar segera berlalu meninggalkan ruangan tersebut. Terlebih, ruangan perawatan anak Mas Tony semakin menjadi ramai. Para petugas medis dan orang sekitar berdatangan, setelah mendengar kabar bahagia tersebut. Demikianlah kisah yang diceritakan oleh Mas Tony. Hingga saat ini, anak Mas Tony telah sembuh dan sudah tumbuh menjadi dewasa. Saat ini keluarga Mas Tony memilih pindah ke kota Bojonegoro, tempat asal istrinya. Sebagai wujud syukur kepada Allah, Mas Tony pun tetap istiqomah dalam beribadah, dan menjadi orang yang selalu siap membantu, kepada siapapun yang membutuhkannya. Semoga kita dapat mengambil hikmah dari kisah yang disampaikan oleh Mas Tony ini.
Semoga Allah kumpulkan kita dengan para walinya di dunia dan akhirat. Semoga kita dapat meneladani kepribadian akhlak para wali Allah, serta mengambil hikmah dari kisah-kisah beliau. Dan semoga dengan apa yang telah kami sampaikan, dapat menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab.